Halo semua, jadi sekarang ketemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi kita akan bahas tentang soal-soal trigonometri jumlah dan selisih sudut. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita bisa memperoleh rumus-rumus tersebut gitu ya. Nah, jadi harapan saya adalah kalian semua menghafal rumus-rumus tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau sering dipakai sih nanti otomatis hafal lah. Jadi kalau cara saya menghafal itu adalah kita ada kayak semacam mantra gitu ya. Jadi kalau sinus itu mantranya adalah sin sin apa kos kosin apa sin kos kosin, gitu ya. Sin kos kosin gitu ya. Sin kos kosin, gitu. Kalau yang kos itu adalah kos kos sin sin. Gitu. Nah, jadi dua ini mantra yang harus ingat ya. Kalau sinus ini ikut, kalau kosinus di sini adalah berlawanan. Oke. Jadi berarti dengan kata lain rumus sin itu bagaimana? Jadi sin A tambah atau kurang B gitu ya. Itu adalah sin cos kosin. Jadi sin cos kosin. Nah, begitu ya, sin cos kosin. Karena ini sin ikut, maka di sini adalah ikut ya, ngikut dia. Lalu kemudian sudutnya bagaimana? Sudutnya itu selang-seling, jadi AB AB gitu. Nah, jadi kita sudah berhasil menghafal rumus yang sin. Kalau yang cos itu adalah cos cos sin sin. Oke, cos cos sin sin. Gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana? Di sini itu adalah cos itu dia berlawanan, jadi min plus begitu. Nah, oh, kok ada B-nya? Oke, lalu kemudian apa? Sudutnya itu dia selalu selang-seling, jadi AB 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 AB. Nah, begitu. Oke, kalau tangan ya memang harus sering dilihat ya bentuknya ya, lama-lama hafal deh gitu ya. Jadi atas itu penjumlahan. Oke, atas itu penjumlahan. Lalu dibagi dengan satu kebalikan berlawanan, lalu kemudian perkalian. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang harus sering dihafal dan dilihat begitu ya. Nah, mungkin kita akan sekarang masuk ke contoh soal gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal nomor 1. Diketahui tan alfa itu adalah 5/12 dan sin beta itu adalah 4/5. Dengan alfa dan beta itu sudut lancip. Tentukan nilai kosinus alfa ditambah beta. Oke, pertama-tama kita perlu melihat keterangan dari sini bahwa alfa dan beta itu sudut lancip. Jadi sudut lancip itu menandakan bahwa alfa dan beta ini berada di kuadran 1 gitu ya. Di kuadran 1. Jadi kuadran ini sangat penting untuk menentukan nanti hasilnya itu positif atau negatif. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ditanyakan adalah kosinus alfa tambah beta. Jadi kita kosinus alfa ditambah beta, berarti rumusnya kan adalah apa? Cos sin sin ya. Jadi cos sin sin. Oke. Kosinus itu cos sin dan berlawanan. Jadi ini plus, maka di sana kurang gitu ya. Oke, berarti kita kalau lihat baik-baik, kita memerlukan kosinus alfa sama kosinus beta. Sin alfa sama sin beta. Sin beta kita sudah tahu 4/5. Gitu ya. Masalahnya adalah sin alfa, cos beta, kan belum tahu ya. Oke, maka kita harus mengingat pelajaran kelas 10 gitu ya. Oke, jadi tan alfa itu sama dengan 5/12. Tan itu kan adalah tan desa gitu ya, tan desa. Artinya apa? Artinya D-nya itu adalah 5, S-nya itu adalah 12. Maka kita perlu cari Mi. Kalau cari Mi itu kan berarti adalah akar dari D kuadrat ditambah sa kuadrat gitu ya. Nah, jadi akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Hasilnya adalah 13. Oke, kayaknya sudah hafal nih 5, 12, 13 begitu ya. Berarti dengan kata lain kalau kita butuh kosinus alfa, cos itu kan adalah kosami ya, kosami. Oke, sanya apa? Sanya adalah 12, sedangkan mi-nya adalah 13. Dan sini positif. Kenapa? Karena kuadran 1 semua positif. Oke, jadi sebenarnya kuadran ini pengaruhnya di
positif negatif di sini ya. Oke, sekarang kemudian kita perlu cari apa? Sin ya, sin alfa. Sin kan adalah sin demi ya, sin demi. Oke, D-nya adalah 5, Mi-nya adalah 13 dan positif karena kuadran 1 semua positif. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan sin alfa dan cos alfa. Berarti cos alfanya tadi apa? 12/13. Sedangkan sin alfanya adalah 5/13. Berarti sisa kosinus beta nih yang kita belum nih. Oke, kosinus beta. Kita tahu bahwa sin beta itu diketahui di soal adalah 4/5. Sin kan sin demi ya, sin demi. Artinya apa? Artinya D-nya adalah 4, Mi-nya adalah 5. Kita perlu cari sa, yaitu akar dari Mi kuadrat dikurangi D kuadrat. Oke. Nah, maka sekarang Mi-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat dikurangin sama 4 kuadrat. Hasilnya 3 deh. Kenapa? Karena udah hafal ya 3, 4, 5. Oke, berarti dengan kata lain kosinus beta itu kosinus kan kosami ya, kosami. Kosami ini sanya berapa? Sanya tadi kita dapatnya 3, Mi-nya adalah 5. Ini positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena beta itu sudut lancip di kuadran 1. Kuadran 1 ini semua positif. Oke, maka kosinus beta ini adalah 3/5. Nah, berarti ini tinggal kita hitung aja nih. 12 kali 3, 36. 13 kali 5, 65. Oke. 5 kali 4, 20. 15 kali 5, 13 kali 5, 65. Oke, jadi karena penyebut sudah sama, tinggal dikurangin. Ini kurang ini, 36 kurang 20, hasilnya 16. Dapatlah jawabannya, 16/65. Oke, ternyata mudah ya. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat diketahui sin A itu adalah 15/17 dan kosinus B adalah negatif 3/5. Dengan A itu sudut lancip dan B sudut tumpul. Tentukan nilai dari sin A kurang B. Oke, kalau kita perhatikan A sudut lancip artinya dia kuadran 1 ya. Kuadran 1. Kuadran 1 semua positif, betul ya, diketahui sin A-nya positif. Oke. Sekarang B itu ternyata adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini itu adalah kuadran 2. Oke, sudut tumpul itu kuadran 2. Nah, sekarang apakah betul kuadran 2 ini kosinus negatif? Betul ya? Oke, jadi ini sinkron nih dengan yang diketahui gitu ya, sinkron. Kalau seandainya ini positif maka tidak sinkron, maka soalnya keliru gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat bahwa kita ditanya sin A kurang B, berarti kita harus terapkan rumus sin A kurang B itu ya. Sin kan hafalannya sin cos sin ya. Sin cos sin, ya kan? Sin cos sin. Oke. Kalau sin dia ikut. Berarti kalau sini kurang, maka sin juga kurang. Nah, berarti sekarang kita sudah menuliskan rumusnya, tinggal di-apply aja nih apa yang sudah kita tahu. Oke, sin A kita sudah tahu 15/17. Cos B juga sudah tahu nih, negatif 3/5. Berarti tinggal kita mencari cos A-nya berapa sama sin B-nya berapa, tinggal masukin ke sini. Nah, berarti dari yang diketahui dong, diketahui kan sin A itu kan adalah 15/17. Oke, sin itu adalah sin demi. Artinya D-nya itu 15, Mi-nya itu 17. Maka sa adalah akar dari Mi kuadrat dikurangi D kuadrat. Nah, sekarang Mi kuadratnya itu apa? Mi kuadrat 17 kuadrat dikurangi D kuadrat. D kuadrat itu 15 kuadrat. Oke. Nah, maka ini hitungnya bagaimana? Sebenarnya kita bisa pakai selisih kuadrat ya. Maka jadi 17 tambah 15 kali 17 kurang 15. Oke. Nah, maka ini akan menjadi 32 kali 2 ya. Nah, akar 64 alias apa? 8 ya. Nah, tapi harusnya sudah hafal sih, 8, 15, 17 gitu ya. Oke, tapi yang kita mau cari itu apa? Mau kita cari itu kosinus A. Kosami, ya kan? Kosami. Oke, sa-nya apa? Sa-nya adalah 8. Kan kita tadi dapat ya, 8. Oke, Mi itu 17. Oke, 8/17. Positif atau negatif nih? Oke, A itu adalah sudut lancip kuadran 1. Positif. Oke, mantap. Nah, sekarang berarti cos-nya itu sudah kita tahu nih, 8/17 dikali dengan sin B. Sin B berarti carinya dari cos B. Oke, cari dari cos B. Cos B
itu di soal diketahui adalah negatif 3/5. Pada cos itu adalah kosa mi. Maka sanya itu 3, mi-nya itu 5, negatifnya tidak usah. Kenapa? Karena negatif itu hanya menandakan bahwa B-nya ini di kuadran 2 ya, tumpul ya. Oke. Jadi sanya tetap 3, mi-nya tetap 5. Maka kita perlu mencari D ya. Mencari D itu akar dari mi kuadrat dikurangin dengan sa kuadrat. Oke, maka mi-nya adalah 5 kuadrat dikurangin sa-nya adalah 3 kuadrat. Maka dapatnya adalah 4. 3, 4, 5. Oke. Berarti dengan kata lain sin B. Oke, kita mau cari sin B kan. Sin itu adalah sin demi ya. Sin demi. Oke. D-nya berapa? D-nya 4. Mi-nya 5. Positif atau negatif? Nah, sekarang B ini kuadran 2. Di kuadran 2 ini sinus positif atau negatif? Kuadran 2 kan sinus positif ya. Maka positif nih 4/5-nya. Jadi bukan negatif ya. Nah, maka sin B-nya kita sudah tahu adalah 4/5. Nah, tinggal kerja aja nih. Oke, 17 kali 5, 85. 15 kali 3, 45. Positif kali min, negatif. Negatif 45. Oke, ini dikurangin dengan 8 kali 4, 32. 17 kali 5 adalah 85. Oke. Maka tinggal kita kurangin. Maka kalau min ketemu min kan kurang kan jadinya makin minus dong ya. Berarti minus 77/85. Oke, ternyata kita sudah berhasil mendapatkan jawabannya nih. Oke, ternyata mudah banget ya. Ya, kita coba lihat lagi contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh nomor 3. Jadi ada dua buah segitiga siku-siku. Oke, lalu kita diminta tentukan nilai dari kosinus X kurang Y. Jadi sini ada sudutnya X kurang Y ya. Oke, sebenarnya mudah saja. Oke, jadi pertama-tama kita mungkin perhatikan terlebih dahulu segitiga ABC ya. Oke, segitiga ABC. Siku-siku di B. Oke, ini A, ini C gitu ya. Oke, di sini 12 cm, sini 16 cm. Sangat jelas sini tentu 20 ya. Oke, jadi kita bisa pakai Pitagoras. Jadi AC itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke. Nah, jadi kita bisa hitung terlebih dahulu. Jadi apa? 12 kuadrat. 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Nah, ini kan agak gede ya hitungannya ya. Nah, ini mending kita kecilin dulu deh pakai teknik Doraemon. Oke, jadi ini kita kalau kecilin, maka dia akan menjadi bagi 4. Jadi 3 sama 4 di sini. Maka kita kalau kerja di sini, maka jadi X-nya adalah akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, hasilnya 5 ya. Oke, maka karena tadi kita bagi dengan 4. Oke. Maka dia kembali ke sana itu kali 4. Maka AC ini panjangnya adalah 4 dikali 5. Hasilnya 20. Oke. Jadi saya pikir ini teknik Doraemon sudah dikuasai. Oke, jadi kalau kita hitung juga nanti hasilnya adalah 20 gitu ya. Oke, nah sekarang sudut X-nya itu ada di sini, sudut X-nya. Oke, sekarang kita mau mencari cos X kurang Y. Oke, maka cos X kurang Y. Ini sama dengan apa rumusnya? Ingat, cos itu cos sin sin kan? Cos sin sin. Oke, cos sin sin. Nah, sekarang kalau kosinus kan berlawanan ya. Ini negatif, kurang, berarti sana tambah gitu ya. Oke, berarti kita perlu mencari cos X sama sin X. Oke, cos X berarti adalah cos sami. Oke, sangat jelas bahwa karena sudut di sini, maka depannya itu 12. Ini berarti sanya adalah 16 nih. Berarti otomatis mi-nya adalah 20 ya. Oke, berarti cos sami, sanya adalah 16. Mi-nya adalah 20. Oke, 16/20 ya. Oke, kalau disederhanakan jadi 4/5. Lalu kita butuh sin X. Sin X. Oke, sin itu adalah sin demi. Oke, D-nya adalah 12. Mi-nya adalah 20. Bagi 4, dapatnya 3/5 ya. Oke, berarti kita sudah bisa masukkan ke dalam yang kita mau cari nih. Jadi cos X-nya 4/5. Oke, sedangkan sin X-nya adalah 3/5. Berarti tinggal kita cari apa? Tinggal kita cari sin Y dan cos Y. Oke,
Untuk mencari yang sinnya cosnya berarti kita perlu segitiga ACD ya. Oke, kita gambar segitiga siku-siku ACD. Oke ya. Di sini A, di sini C, di sini D ya. Oke, di soal sangat jelas CD-nya 21. Sedangkan AC tadi kita udah dapat ya 20 ya. Oke, 20 21 sini value berapa nih? Oke, jadi kita bisa cari AD dengan cara yang sama ya, yaitu Pythagoras ya. AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah, oke, jadi apa? 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Nah, ini berapa nih? Oke, ini 4000 400 tambah 21 kuadrat ini berapa nih? Oke. Oke, jadi 21 kuadrat itu 441 ya. Oke. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 841. Ini kalau diakarkan hasilnya 29. Oke. Nah, 29 ini berarti di sini adanya 29 nih. Nah, sekarang berarti di sini sudutnya kan adalah Y ya. Oke, maka berarti dengan kata lain depannya itu adalah 21 D ya. Miringnya adalah 29 dan sampingnya adalah 20 ya. Oke, maka kita bisa mencari atau menentukan cosinnya dan sinnya dengan mudah ya. Jadi sinnya itu kan adalah sin demi. Sin demi berarti 21 per 29. Sedangkan cosinnya itu adalah kosa mi. Jadi sanya adalah 20, mi-nya adalah 29. Nah, jadi kita tinggal masuk ke sini nih. Jadi sin y-nya adalah 21 per 29. Sedangkan cos y-nya adalah 20 per 29. Nah, gitu ya. Oke, jadi tinggal kita kalikan aja nih. Jadi 4 kali 20 80, 5 kali 29 itu adalah 145. Oke. Lalu kemudian ditambah dengan 3 kali 21 kan 63 ya. Ini kalikan 145. Nah, ini kalau dijumlahkan berarti per 145 dijumlah berapa nih? 143. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 143 per 145. Oke, kita lihat contoh lain lagi. Nah, di soal berikutnya nih kita diminta tunjukkan bahwa kosinus dari 105 derajat adalah 1/4 akar 2 kurang akar 6. Nah, gitu ya. Oke, kalau begitu kita akan berpikir sebenarnya 105 ini berapa ditambah berapa yang sudutnya itu kedua-duanya adalah sudut istimewa, gitu ya. Nah, kalau kita berpikir jadi berapa nih? Oke ya. Oke, ini tentu adalah 60 ditambah dengan 45 ya. Betul ya? 60 itu sudut istimewa, 45 juga istimewa ditambahkan 105. Oke, maka berarti kita sudah bisa menerapkan rumus cos ya. Cos itu kan cos sin sin ya. Jadi cos. Oke. Cos sin sin. Oke, sin. Oke, cos sin sin. Kebalikan ya, apa berlawanan ya kalau cos ya. Berarti kalau di sini penjumlahan maka sini pengurangan gitu ya. Nah, so kita tinggal mengingat kembali sudut istimewa kan sudah hafal lah ya. Kosinus 60 derajat setengah. Kosinus 45 derajat setengah akar 2. Oke, dikurangin dengan sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 45 derajat setengah akar 2. Oke. Ini dikalikan dan maka dapat hasilnya 1/4 akar 2. Dikurangin dengan ini kalau dikalikan 1/4 akar 6. Kalau kita keluarkan 1/4, maka sini sisa akar 2 kurang sini sisa akar 6. Oke, terbukti gitu ya. Jadi kita mau tunjukkan ini sama. Oke, ternyata sudah sama. Wah, mantap sekali. Mudah. Oke ya, lanjut. Nah, kita lihat contoh soal yang kelima. Nilai dari sin 15 derajat, kosinus 15, tan 15. Oke, kita harus berpikir bahwa dua buah sudut istimewa ditambah atau dikurang, hasilnya bisa 15. Oke, kita jawab ya, yang A. Oke, berarti sinus 15 ini, sebenarnya 15 ini bisa kita peroleh dari apa?
Ya, tentu bisa diperoleh dari 60 dikurang 45. Oke. Betul ya? 60 derajat kurang 15, 45 derajat hasilnya 15. Betul. Atau bisa pula kalian misalnya berpikir bahwa bisa pula 45 derajat kurang 30 derajat. Sama aja ya. Oke, karena kita pilih salah satu, masa kerja dua-duanya. Oke, saya pilih 60 45 deh. Ya, merasa lebih mudah aja begitu. Oke, sekarang 60 kurang 45 betul 15. Tapi ini jadi bentuk pengurangan. Maka kita bisa terapkan rumus sinus. Oke, jadi sin itu kan adalah sin cos cosin. Oke. Sin cos cosin. Oke, sin cos cosin ya. Oke, sin cos cosin. Nah, sin ikut ya kan? Cosin ikut. Ini kurang berarti sini kurang. Nah, kalau cos kan berlawanan. Oke. Maka tinggal kita apply aja nih yang sudah kita hafal ya. Sin 60 derajat kan setengah akar 3 ya. Oke, lalu kemudian 45 setengah akar 2 dikurangin kosinus 60 setengah sinus 45 setengah akar 2. Oke, sekarang kita tinggal kalikan, maka hasilnya jadi 1/4 akar 6. Di sini adalah 1/4 akar 2. Kalau keluarkan 1/4, maka kita peroleh akar 6 kurang akar 2. Nah, selesai ya. Wow, mudah banget ya. Nah, begitu pula dengan yang kosinus ya, yang B. Jadi kosinus 15 derajat bisa kita tulis menjadi kosinus dari 60 derajat dikurangin 45 derajat begitu ya. Maka kita tinggal terapkan rumus cos. Cos itu kan cos sin sin. Cos sin sin. Oke. Cos sin sin. Oke, cos sin sin. Nah, sekarang kosinus kan berlawanan ya, berlawanan. Jadi sini kurang, maka sini tambah, berlawanan dia. Nah, lalu kemudian kita tinggal terapkan hafalan kita ya. Kosinus 60 kan setengah ya. Oke, kosinus 45 setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 45 setengah akar 2. Oke, maka ini kalau kita kalikan jadi 1/4 akar 2. Ini kalikan jadi 1/4 akar 6. Kalau keluarkan 1/4, maka kita dapatkan 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, oke, jadi kita sudah berhasil mendapat yang B ya. Wah, ternyata mudah ya. Nah, sekarang C, tan 45 derajat. Jadi sebenarnya kita bisa langsung sin 15 derajat diper dengan kosinus 15 ya, tapi saya pengen pakai rumus tan. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang C itu apa? Tan 15 derajat. Oke. Ini kita sama ya, jadi 60 derajat kurang 45. Oke, maka kita terapkan rumus tan atas penjumlahan ikut maksudnya. Berarti kalau kurang berarti ikut kurang gitu ya. Sedangkan bawah ini adalah 1 lalu berlawanan ini min D plus lalu ini perkalian gitu ya. Nah, jadi harus memang banyak hafal gitu ya. Oke, sekarang tan 60 berapa? Oke, akar 3 ya. Oke. Tan 45 1. Ini 1 ditambah dengan tan 60 akar 3 kali 1 ya, tetap lah ya. Oke, maka kita peroleh seperti ini. Biasanya kita harus rasionalkan gitu ya. Berarti akar 3 kurang 1 dibagi akar 3 tambah 1. Nah, ini kita balik saja biar polanya bagus gitu ya. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan dari yang penyebut ya. Berarti akar 3 kurang 1 atasnya juga sama nih. Akar 3 kurang 1. Maka kalau penyebutnya dikalikan, ini kan selisih kuadrat ya. Jadi kuadrat, akar kalau dikuadratkan akar hilang, maka jadi 3. Dikurangin dengan ini kuadrat, 1 dikuadratkan 1. Nah, jadi gini ya. Nah, atas ini kan tinggal kali pelangi ya. Jadi akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kali min 1, min akar 3. Min 1 kali akar 3, min akar 3. Min 1 kali min 1, plus 1. Oke, maka akan diperoleh apa nih? 3 tambah 1, 4. Min akar 3, min akar 3 jadi 2 biji min. Ya. Nah, dibagi 3 kurang 1, 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, begitu. Oke, akhirnya kita peroleh jawabannya sangat sederhana banget. Yaitu 2 dikurangin akar 3. Oke, lanjut. Berarti soalnya adalah apa nih? Sinus 195 derajat.
Oke, jadi kita hendak mencari sinus 195 derajat. Oke, kita ingat bahwa kalau dia lewat dari 180, berarti kan kita bisa tulis jadi 180 tambah berapa gitu ya, tambah 15. Nah, sekarang 180 tambah ini kan adalah kuadran 3 ya. Berarti ini otomatis akan sama dengan sinus 15 derajat. Tapi kuadran 3 sinus kan negatif. Nah gitu ya. Berarti jawabannya negatif dari sinus 15 derajat. Padahal sinus 15 derajat itu kan adalah 1/4. Jadi berapa? Akar 6 kurang akar 6 kurang akar 2 ya. Sinus 15 derajat tuh. Oke. Jadi jawabannya adalah negatif 1/4 akar 6 kurang akar 2. Selesai. Aduh. Yang ditanya kosinus 195. Nah, sama aja ya. Menjadi kosinus 180 ditambah 15 ya. Maka ini akan menjadi kosinus 15 derajat. Tapi kuadran 3 ya. Kuadran 3. Kuadran 3 kan yang positif tangen. Berarti kosinus negatif. Oke, berarti kosinus 15 kan dapatnya adalah 1/4 akar 2 tambah akar 6 ya. Nah, begitu. Nah, sekarang yang F ya. Yang F juga sama nih, ditanya tan 165. 195. Berarti sama aja ya. Berarti jadi tangan 180 ditambah 15. Maka ini otomatis menjadi tangan 15 derajat di kuadran 3. Kuadran 3 kan positif. Maka sama aja dengan tan 15 ya. Tadi dapatnya 2 kurang akar 3. Betul ya? Nah, oke, kita telah berhasil menyelesaikan soal. Oke, mungkin lanjut lagi. Oke, jadi diketahui A tambah B tambah C itu 180 derajat. Sin A-nya itu 35, cos B-nya 5/13. Tentukan nilai dari sin C, gitu ya. Oke, jadi kita mau cari sin C, berarti kita tahu C itu sebenarnya sama dengan apa. Oke, jadi dari A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Berarti A plus B ini bisa kita pindah ruas ya ke sana ya. Maka diperoleh C adalah 180 derajat dikurangin dengan A ditambah B, begitu ya. Maka dengan kata lain, berarti kalau ditanya sin C, berarti sama aja dengan sinus dari 180 derajat dikurangin sama A ditambah B. Oke, 180 derajat kurang kan berarti kuadran 2 ya. Kuadran 2 kan sinus positif, berarti langsung sama dengan sin A tambah B, gitu ya. Jadi sebenarnya dia mau tanya sin A tambah B. Oke, sin A tambah B kan sin itu adalah sin cos sin ya. Oke, sin cos sin. Nah, sinus kan ikut. Jadi kalau sin tambah maka sin tambah, gitu ya. Berarti kita perlu tahu sin A cos A, sin B cos B, gitu ya. Oke, sin A-nya kita sudah tahu, 3/5. Cos A-nya adalah belum tahu. Cos B-nya 5/13. Jadi kita perlu cari cos A dan sin B. Jadi kalau sin A-nya itu adalah 3/5, berarti ini sin demi ya. Demi. Berarti dengan kata lain, sa-nya itu berarti adalah 4 ya. Nah, maka berarti cos A itu cosami, berarti sa-nya itu adalah 4, mi-nya adalah 5, 4/5. Jadi cos A-nya itu 4/5. Sedangkan sin B, oke, jadi diketahui cos B-nya itu 5/13. Oke. Cos sami, berarti kita perlu cari D-nya berarti 12 ya. Udah hafal. Oke, jadi ditanya adalah yang kita perlu adalah sin B. Sin itu adalah sin demi. Oke, D-nya adalah 12, mi-nya adalah 13. Oke, berarti sin B-nya adalah 12/13. Nah, tinggal dikalikan aja nih. Jadi 15/65 ditambah dengan 48/65. Hasilnya 63/65 gitu ya. Wah, ternyata tidak susah. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah hampir 30 menit ya. Jadi saya pikir sampai di sini aja contohnya sudah cukup mewakili gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.